Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, baik semua. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Bagi nama-nama yang ibu panggil, harap tunjuk tangan dan bilang hadir ya. Jasni Amelia, Elsabella, Marati Zaro, Nurul Monica, Alpata, Adrian. Jadi hari ini hadir semua ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang Kedatuan Sriwijaya dan peninggalan-peninggalan Kedatuan Sriwijaya. Ada yang sudah tahu tentang Kedatuan Sriwijaya ini? Belum ada yang tahu. Jadi, Kedatuan Sriwijaya ini merupakan pusat perdagangan internasional antara Tiongkok dan Cina. Kedatuan Sriwijaya ini juga merupakan pusat perdagangan terbesar di Asia. Selain menjadi pusat perdagangan, Kedatuan Sriwijaya ini juga menjadi pusat keagamaan. Kenapa Kedatuan Sriwijaya ini menjadi pusat keagamaan? Karena banyak para pedagang yang menetap di Sriwijaya untuk menunggu angin musim. Nah, mereka menunggu angin musim untuk melanjutkan pelayaran. Ketika para pedagang ini tinggal di Sriwijaya, nah mereka mulai melakukan penyebaran agama dan menjadikan Sriwijaya ini menjadi pusat keagamaan. Nah, seperti yang pernah ibu baca, menurut catatan Ising itu, Sriwijaya atau Siliposi ini merupakan pusat agama kedua setelah Nalanda. Selanjutnya, ada yang tahu di mana pusat Kedatuan Sriwijaya ini? Tidak ada yang tahu. Jadi, banyak yang berpendapat, banyak yang mengatakan juga bahwa pusat Kedatuan Sriwijaya ini berada di Jambi, dan juga yang mengatakan di Jawa, di Lampung, bahkan ada yang mengatakan di Thailand. Akan tetapi, pusat Kedatuan Sriwijaya ini sebenarnya berada di kota Palembang. Kenapa bisa dikatakan pusat Kedatuan Sriwijaya ini berada di Palembang? Tidak ada yang tahu juga. Nah, jadi dari peninggalan-peninggalan Kedatuan Sriwijaya inilah yang menjadi bukti bahwa Kedatuan Sriwijaya ini berpusat di kota Palembang. Seperti ditemukannya prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ini ditemukan di tepian Sungai Musi. Prasasti Kedukan Bukit ini merupakan prasasti pertama yang ditemukan di kota Palembang ini. Prasasti Kedukan Bukit ini berisi tentang seseorang yang bernama Dapun Tahyang yang melakukan perjalanan suci atau bisa disebut Siddhartha dengan 20.000 tentara dan pembekalan menuju Sungai Upang. Nah, si Dapun Tahyang ini juga mendirikan sebuah vihara. Selain ditemukannya prasasti Kedukan Bukit ini, ditemukannya juga prasasti seperti prasasti Talang Tuo, Telaga Batu, Bom Baru, Karangrahi, Nalanda, dan prasasti Kota Kapur. Baiklah, ini sudah membawa contoh miniatur prasasti. Ada yang tahu miniatur prasasti apa ini? Tidak ada yang tahu. Nah, ibu akan menjelaskan tentang miniatur prasasti ini. Miniatur prasasti ini merupakan salah satu prasasti peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, prasasti ini merupakan prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ini memiliki tinggi aslinya 177 cm dengan lebar bagian puncaknya itu 19 cm, sedangkan pada bagian bawahnya itu 32 cm. Prasasti Kota Kapur ini menggunakan huruf Pallawa dan juga masih menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti Kota Kapur ini ditemukan oleh J.K. van der Meulen pada tahun 1892. Nah, J.K. van der Meulen ini ia pada masa itu masih menjadi administratur di Sungai Salem di Kepulauan Bangka. Prasasti Kota Kapur ini berangkakan tahun 608 Saka atau 686 Masehi.
Prasasti Kota Kapur ini mempunyai bentuk yang unik. Coba lihat bentuk prasasti Kota Kapur ini. Unik kan? Nah, prasasti Kota Kapur ini berbentuk obelis. Pada bagian seluruh sisinya ini ditulisi dari atas ke bawah. Nah, jadi ketika kita ingin membacanya, ketika prasasti ini kita tegakkan seperti ini, kita membacanya dari atas ke bawah. Sedangkan jika kita tidurkan seperti ini, kita membacanya dari kiri ke kanan. Selanjutnya, adapun Codes mengatakan bahwa ia berhasil mengidentifikasi bahwa nama Sriwijaya adalah nama sebuah kerajaan. Dalam prasasti Kota Kapur ini, pada baris kedua disebutkan Datu Sriwijaya, Siliposi, dan Sanposi yang lokasinya berada di Pulau Sumatera, ibu kota Palembang. Codes juga mengatakan bahwa ia menduga material dari batu prasasti ini didatangkan dari luar karena jenis batunya tidak terdapat di Kepulauan Bangka. Prasasti Kota Kapur ini merupakan tugu peringatan bahwa telah dikuasainya Kepulauan Bangka oleh Sriwijaya. Prasasti Kota Kapur ini merupakan salah satu dari 5 batu prasasti kutukan yang dibuat oleh Dapung Tahyang. Nah, Dapung Tahyang ini pada masa itu merupakan datu dari Kedatuan Sriwijaya. Isi dari prasasti Kota Kapur ini diawali dengan seruan kepada Dewata yang melindungi Kedatuan Sriwijaya, Dewata yang mengawali setiap mantra kutukan, kemudian ancaman kepada para pemberontak, baik itu daerah yang berada di bawah kekuasaan Sriwijaya atau orang-orang yang bersekongkol dengan pemberontak, yang berbicara dengan pemberontak, yang mendengarkan kata pemberontak, yang mengenal pemberontak, yang tidak hormat, yang tidak patuh dan setia kepada Datu Sriwijaya, dan pada mereka yang diangkat oleh Datu Sriwijaya sebagai Datu, agar mereka yang telah disebutkan itu mati kena kutukan dan akan segera dikirimkan ekspedisi di bawah pimpinan Datu Sriwijaya bersama marga dan keluarganya akan dihukum. Dan juga disebutkan ancaman akan terkena kutukan bagi mereka yang suka berbuat jahat, seperti mengganggu ketentraman jiwa orang, membuat orang gila, membuat orang sakit, menggunakan mantra racun upas dan tubah, ganja, sarampat, pekasi, dan memaksakan kehendak pada orang lain. Semoga perbuatan-perbuatan jahat itu tidak berhasil dan menghentam mereka yang telah melakukan perbuatan jahat. Kutukan dan hukuman langsung ditujukan pula kepada mereka yang merusak batu prasasti yang dicancangkan di tempat ini. Tempatnya yaitu di Kepulauan Bangka. Nah, selain berisi kutukan, prasasti Kota Kapur ini juga mendoakan bagi siapa saja yang berbuat baik, patuh, dan setia kepada Datu Sriwijaya akan diberkahi marga dan keluarganya, akan diberikan keberhasilan, kesentosaan, kesehatan, kebebasan dari bencana dan kelimpahan segalanya untuk semua negeri. Nah, pada baris terakhir prasasti ini menerangkan bahwa suatu ekspedisi sedang dipersiapkan untuk menaklukkan bumi Jawa. Jadi, hampir semua prasasti yang ditemukan di Kedatuan Sriwijaya ini berisi tentang kutukan dan juga penegasan bahwa daerah-daerah tersebut yang didatangi oleh Sriwijaya ini telah dikuasai oleh Sriwijaya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa ada materi yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tugasnya tadi kan Ibu hanya menjelaskan tentang isi dari prasasti Kota Kapur ini. Jadi tugas anak-anak mencari terjemahan dari prasasti Kota Kapur ini, terus dikumpul minggu depan. Paham anak-anak tugasnya? Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Ibu akhiri.